Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang identifikasi peta geologi Jampang Balai Kambang Jawa pada mata kuliah Praktikum Geofisik kelas D Universitas Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Clara Fredelina Paemba dengan NPM 210663145. Nama saya Ana Agung Anggita Yuniskara Dewi dengan NPM 2106726762. Nama saya Fatimah Salsabila dengan NPM 21066505153. Pedesan ya. Dan nama saya Bintara Salsabila Pusparini dengan NPM 21066366016. Sebelah level 5 dia. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi dari peta geologi, kedua kegunaan peta geologi, tiga komponen peta geologi, keempat sejarah peta geologi, kelima litologi, keenam struktur geologi, dan yang terakhir ada stratigrafi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai definisi dari peta geologi. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran, sifat, dan juga jenis batuan, umur, struktur, tektonika, dan lainnya yang tentunya berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi adalah suatu bentuk data dan informasi geologi dari sebuah wilayah. Kegunaan peta geologi. Peta geologi dalam pembangunan nasional memiliki fungsi untuk penunjang dan pendukung berbagai program rencana pembangunan di suatu wilayah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegunaannya dapat diuraikan menjadi, yang pertama, sebagai eksplorasi sumber daya mineral dan energi. Yang kedua, menginformasikan kawasan rawan bencana alam geologi, seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Yang ketiga, rencana pembangunan dan tata ruang untuk klasifikasi kualitas lahan permukiman dan potensi air tanah. Lalu yang terakhir, membantu dalam hal transportasi dan komunikasi seperti rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Nah, ini merupakan lembar peta dari peta Jampang Balai Kambang Jawa. Next. Adapun terdapat beberapa komponen peta pada peta Jampang Balai Kambang Jawa. Yang pertama ada judul peta, yaitu Peta Geologi Jampang Balai Kambang oleh Rap Sukamto tahun 1975 dengan skala 1:100.000. Kemudian lembar petanya 9 strip XIVA dan 8 strip XIVC. Terdapat juga inset, indeks pemetaan, dan legenda pada peta. Pada sejarah peta geologi, zaman batu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zaman Mesozoik. Pada peta Jampang Balai Kambang, zaman Mesozoiknya itu terdapat batuan metamorf, yaitu ada batuan MPS, batuan MCV, dan batuan MGG. Kemudian, pada zaman tersier, terdapat beberapa jenis batuan juga, yaitu batuan TMBU, TMCL, kemudian ada TMBL, kemudian ada TMBK, TMBV, TMBC, TMCM, TMCB, dan TMCN. Lalu ada batuan TML, TMJC, TMJV, TMJA, TMJC, TORM, TMCD, dan TMCS. Dan di zaman kuarter ada endapan permukaan, yaitu ada batuan QHA, QPCB, QPOT, QPCP, QPYT. Dan di batuan gunung api ada QPV dan QPA. Oke, pada bagian 1, di sini saya akan mengidentifikasi peta Jampang Balai Kambang Jawa pada kuadran kanan atas. Next.
Oke, pertama-tama saya akan mengidentifikasi litologi dari peta yang saya identifikasi. Di sini terdapat beberapa jenis batuan, yaitu mulai dari KPOT, yaitu batuan endapan undak muda, kemudian ada TMBC, yaitu batuan sedimen anggota Cikondang, kemudian ada TMBV, batuan sedimen formasi Beser, kemudian ada TMBL, batuan sedimen bagian bawah formasi Benteng, kemudian ada TMJC, batuan endapan anggota Cikarang, kemudian ada KPYT, yaitu batuan endapan undak muda, kemudian ada KPV, yaitu batuan gunung api bereksi, kemudian ada TMJV, yaitu batuan endapan formasi Jampang, kemudian ada KHA, yaitu batuan endapan aluvium dan endapan pantai, kemudian ada TMJB, yaitu batuan sedimen anggota Bojong Lopang, kemudian ada TMCN, yaitu batuan sedimen anggotanya Lindung, kemudian ada TMCM, yaitu batuan sedimen formasi Cimandiri, kemudian ada TORM, yaitu batuan endapan formasi Raja Mandala, kemudian ada TMJA, yaitu batuan endapan Ciseuruh, dan yang terakhir ada TML, yaitu batuan sedimen formasi Lengkong. Next. Oke, di sini dapat dilihat persebaran batuan dari peta geologi yang saya identifikasi. Kesimpulannya, pada peta ini terdapat beberapa jenis batuan, antara lain batuan gunung api, batuan endapan, dan batuan sedimen. Next. Kemudian masuk ke bagian struktur geologi. Jadi pada struktur geologi ini saya mengidentifikasi terdapat 5 struktur geologi pada peta yang saya identifikasi. Mulai dari urat kuarsa yang dilambangkan dengan garis putus-putus, kemudian ada kontak yang dilambangkan dengan garis lurus dan garis putus-putus jika daerah tersebut belum jelas, kemudian ada lapisan mendatar yang dilambangkan dengan tanda tambah, kemudian ada antiklin yang dilambangkan dengan tanda panah ke kanan dan tanda panah ke atas ke bawah. Kemudian ada sesar yang dilambangkan dengan huruf U dan D. Dan dilambangkan juga dengan garis putus-putus apabila letaknya masih diperkirakan. Next. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir dari peta saya, yaitu stratigrafi. Jadi, di sini terdapat 2 penampang melintang, dan pada dataran yang terdapat pada garis transek B itu memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 500 meter, dan saya mengambil kesimpulan dari sana, dataran ini merupakan dataran rendah. Kemudian, next. Ini juga terdapat pada ketinggian sekitar 0 sampai 500 meter, dan saya mengambil kesimpulan juga dataran ini merupakan dataran rendah. Dan yang terakhir, next. Saya juga mengambil kesimpulan di sini adalah dataran rendah karena dia berada pada ketinggian 0 sampai 500 meter. Lalu selanjutnya ada peta yang berada di bagian kiri atas, yaitu peta yang akan saya identifikasi. Untuk materi litologi pada peta bagian kiri atas terdapat beberapa kode batuan dan jenis batuannya. Yang pertama itu ada kode TMJV, yaitu batuan endapan formasi Jepang. Kedua ada TMJA, yaitu batuan endapan anggota Ciseruh. Terus ketiga ada TMJE, yaitu batuan endapan anggota Cikarang. TMOD, batuan terobosan desik Ciemas. TED, yaitu batuan endapan formasi Celetuh. TNCM, batuan sedimen formasi Cimandiri. TNCB, batuan sedimen anggota Cikondang. IPC, yaitu batuan endapan batu gamping terumbu koral. IHA, batuan endapan aluvium dan endapan pantai. Selanjutnya ada KIPCB, yaitu batuan endapan sedimen pantai Citanglar. IPYT, yaitu batuan endapan undak muda. IPA, batuan gunung api andesit. Dan terakhir ada KIPV, yaitu batuan gunung api bereksi. Di sini dapat dilihat persebaran batuan dari peta geologi yang saya identifikasi. Kesimpulannya pada peta yang saya identifikasi terdapat jenis-jenis batuan, yaitu antara lain adalah batuan gunung api, batuan endapan, dan batuan sedimen.
Selanjutnya kita beralih ke struktur geologi. Pada peta yang saya identifikasi terdapat 3 struktur geologi, yaitu ada kontak yang dilambangkan dengan garis, selanjutnya ada garis putus-putus, lalu ada syncline yang ada garis, dan ada di tengah-tengah itu ada bintang. Terus selanjutnya ada anticline yang dilambangkan dengan garis panah. Selanjutnya ada stratigrafi pada peta yang saya identifikasi. Pada peta yang saya identifikasi terdapat satu penampang melintang. Pada dataran yang pertama yang terlihat jelas di slide ini, terdapat pada garis transek A ke B dengan rata-rata ketinggiannya yaitu 0-500 meter di atas permukaan laut. Dapat dilihat juga bahwa batuan yang memiliki umur lebih tua berada di paling bawah dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pada dataran yang kedua terdapat pada garis transek B ke C, rata-rata ketinggiannya adalah 0-500 meter di atas permukaan laut, tetapi pada dataran ini agak lebih tinggi dibanding dataran yang sebelumnya saya jelaskan. Terakhir, terdapat dataran yang cukup lumayan bervariasi persebaran batuannya, yang rata-rata ketinggiannya juga adalah 0-500 meter di atas permukaan laut. Lalu yang ketiga, bagian saya di bagian kanan bawah. Kode batuan dan jenis batuannya ialah TMBL, bagian bawah formasi bentang, TMBU, bagian atas formasi bentang, TMJA, anggota Cisereuf, TMJV, formasi Jampang, TMCI, formasi Cibodas, TMBK, lapisan lempung atau Kadu Pandak, TMJC, anggota Cikarang, QPCB, sedimen pantai Citangkar, QHA, aluvium, dan endapan pantai. Di peta yang saya identifikasi terdapat berbagai batuan. Ada batuan gunung api, batuan sedimen, dan batuan endapan. Untuk struktur geologi peta yang saya identifikasi, terdapat 5 struktur geologi. Yang pertama itu ada sesar, yang dilambangkan dengan garis lurus dan putus-putus, lalu ada huruf U di atas dan D di bawah, lalu ada jurus dan kemiringan lapisan yang ditandai dengan garis, lalu ada angka 25 kecilnya, lalu ada urat kuarsa yang dilambangi dengan garis putus-putus, lalu ada kontak yang dilambangi dengan garis lurus lalu putus-putus, dan yang terakhir ada lapisan mendatar yang dilambangi dengan tanda positif. Stratigrafinya dari peta yang saya identifikasi dimulai dari transek titik D dan transek kedua ada di titik F. Dapat diidentifikasi rata-rata berada di dataran rendah. Dan dari yang peta saya identifikasi, transek D itu ada di transek D, yaitu dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Lalu transek kedua di transek F dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Dan ada di batuan TMBU. Saya, Vinkara Masyalsabila Pusparini, akan menjelaskan bagian keempat dari peta Jampang dan Balekambang yang terletak di bagian kiri bawah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai litologi dari peta yang sudah saya identifikasi. Di bagian saya terdapat TMCL, yaitu bagian bawah formasi bentang, TMBU bagian atas formasi bentang, TMJA anggota Cisereh, TMJC anggota Cikarang, TMCI formasi Cibodas, TSCL formasi Ciletuh, TMCS porfir Cilegok, QPCB sedimen pantai Citanglar, QHA aluvium dan endapan pantai, MCV formasi Citerem, MGG atau MGP merupakan batuan ultrabasa Gunung Beas. Dapat dilihat jika dijelaskan melalui gambar, dapat divisualisasikan seperti pada layar berikut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur geologi pada bagian yang saya amati.
Terdapat 9 struktur geologi pada bagian yang saya amati. Yang pertama yaitu ada sinkline yang ditandai dengan garis lurus dan lambang bintang di tengahnya. Yang kedua, ada antikline yang ditandai dengan garis lurus berpanah dengan tanda panah dua arah di tengah garisnya. Yang ketiga ada lapisan mendatar yang ditandai dengan tanda plus atau tanda tambah. Yang keempat ada jurus dan kemiringan lapisan yang ditandai dengan angka 25 kecil dengan lambang T terbalik di bawahnya. Yang kelima ada sesar atau menunjukkan adanya suatu kemiringan yang ditandai dengan garis lurus dan garis patah-patah dengan tulisan U di atas garis dan D di bawah garis. Lalu yang keenam ada lokasi prospek yang ditandai dengan adanya suatu bentuk bulat dengan tulisan FE di atasnya. Yang ketujuh ada lokasi foraminifera yang ditandai dengan tanda bintang. Lalu yang ke-8 ada titanomagnetit yang ditandai dengan titik-titik kecil yang berkumpul. Lalu ada juga yang terakhir yaitu lokasi moluska yang ditandai dengan cangkang siput sesuai dengan namanya yaitu moluska. Setelah menjelaskan mengenai litologi dan struktur geologi pada bagian peta yang saya identifikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stratigrafinya. Pada peta yang saya identifikasi, terdapat dua penampang melintang, yaitu garis transek dari A ke B dan garis transek dari A ke F. Namun, pada bagian tersebut hanya mencakup dari titik awal A dan titik awal D hingga ke titik tengah A dan titik tengah D. Pada dataran yang terdapat garis transek A ke B, rata-ratanya adalah 0-500 meter di atas permukaan laut. Dapat dilihat juga bahwa batuan yang memiliki ukuran umur lebih tua berada di paling bawah dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, pada dataran yang terdapat pada garis transek D ke F, rata-ratanya adalah 500 meter di bawah permukaan laut dan 500 meter di atas permukaan laut. Dan jika dilihat dari umur batuannya, batuan yang sudah tua tetap berada di lapisan bawah, sedangkan batuan yang muda berada di lapisan atas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Peta geologi berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah wilayah melalui batuan. Pada peta geologi Jampang Balekambang disimpulkan bahwa jenis batuan terbanyak yang ditemukan adalah jenis batuan sedimen, gunung api, dan juga metamorf. Rata-rata ketinggian dari stratigrafinya adalah 0-500 meter di atas permukaan laut dan mempunyai 3 garis transek yang membagi stratigrafinya. Selanjutnya, di sini terdapat referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi sekarang. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.